Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya mau bahas satu kayu yang agak bersahabat di kantong. Ini bersahabat di kantong. Ini ada kayu dari Paleo Ivory. Atau kalau kata orang Indonesia Paleo Ivory. Paleo Ivory. Kayu ini made in China. Tapi ini harga kayunya paling 150.000 lah, nggak mahal-mahal. Tapi lumayan loh ini bagus loh, rapi loh. Paleo Ivory ini kalau dilihat si top line-nya koto, tapi koto tanpa fiskel. Koto yang bagian lemesnya. Kalau si ininya apa ya? Saya nggak bisa ngelihat bagian tengahnya. Ini sih 1, 2, 3, 4, 5 plywood. Ini kayunya Paleo Ivory. Lalu di sini ada Paleo Ivory made in China. Ini tagnya Paleo. Agak simpel-simpel, ini mirip-mirip Yinhe seri NS NN. Ini harganya sama juga sama seri N. Mungkin ini ya di kelasnya lah sama. Nggak terlalu kaku dan tapi nggak terlalu ini juga nggak fleksibel. Jadi ini medium sih kalau menurut saya. Kita ukur ini beratnya berapa ya? Paleo Ivory ini agak tebal nih. Ini beratnya 85 gram. 85 gram. Beratnya 85 gram. Ini tebalnya kayaknya sekitar 6,4. Saya salah terus. 6,8. Ini tebalnya 6,8 mili. Tebal juga ya. Malah tadi saya kira ini agak berat, tapi beratnya cukup ringan, 84. Lebarnya masih sama 150, tingginya 157, standar lah. Ini 8 mili, ini apa? Pendek bawahnya. Jadi kalau pakai karet-karet bekas nanti agak lebih dikit di bawah, bagian bawah. Ini kayu murah tapi nggak getar loh. Ini kayunya solid gitu, nggak kerasa getar. Koto terus ini kayaknya sih ada kirinya. Ini kiri lalu ayos. Jadi koto ayos kiri. Serius ini nggak getar, ini bakalan kenceng kayaknya. Tapi kok pakai bola kerasa kayak kaku ya. Ini nggak terlalu. Tapi kalau pakai bola kayak kaku. Ya adalah gimana pun rasanya. Udah lebih jelas kalau kita coba langsung ke meja. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Jangan kemana-mana.
Nah itu dia tadi saya udah coba kayunya. Ini Palio Ivory atau Palio Ivory kalau kata orang Indonesia. Palio Ivory. Saya cobanya pakai karet Palio juga untuk yang merahnya ini Palio CJ 8000 Pro, dan yang sebelahnya saya pakai Yinhe King OX, saya pakai spons 05. Sebelum lanjut saya mau koreksi dulu. Top play-nya waktu awal video saya bilang ini kayak Koto. Kalau saya lihat sih ya kayak Koto. Cuma ternyata ini saya dapat info lagi kalau top play-nya ini Basswood. Nah jadi top play-nya Basswood. Langsung aja kita bahas kayunya. Dari segi handle, ini handle-nya bagian sini cukup buat saya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah cuma bagian sayapnya ini agak terlalu besar kalau buat saya. Kalau selera saya maksudnya kayak gitu, ini terlalu besar sedikit. Lalu si bagian ini, bagian handle-nya sini agak kasar, agak kasar. Tapi ya cukup lah untuk harga segitu. Ini harganya murah banget. Paling juga 150.000 lah, nggak mahal-mahal kayu ini. Nah, jadi ya build quality, finishing untuk harga segitu ya cukup untuk harga 150.000-an sekitar segitulah. Habis itu si feel kayunya. Sebelum ke yang lain-lain, ini pas pertama saya pegang ini tuh ringan banget. Jadi pas kalau dipakai pukul gitu, kalau buat saya sih kurang kokoh gitu, kurang solid, kurang, kalau kata ya bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya, ampek gitu, kurang ampek jadinya tuh, nggak pek gitu rasanya tuh, feelnya nggak terlalu spesial lah, dia biasa aja. Jadi ini bednya setupnya tuh jadi ringan gitu, jadi kalau kena bola tuh ya nggak ada apa ya disebutnya, si tabrakannya tuh nggak berasa gitu karena terlalu ringan, dan si tangan juga jadi agak ngelayang mukulnya kayak gitu. Habis itu saya pakai dorong ini, speednya, powernya biasa juga, nggak spesial. Terus untuk gesek-gesek, nah ini untuk gesek-gesek mainnya harus full gitu, maksudnya jadi nggak bisa yang sedikit cek, nggak bisa yang sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau pengen bolanya bener kencang dan bener banyak putarannya, ya mainnya tuh setiap spin tuh harus full gitu. Jadi nggak bisa yang kita pengen kontrol spin, top spin control atau kayak gitu, flashing agak susah, soalnya memang kalau perkenaan bolanya ini harus lebih ditekan biar dapat dorongannya, biar dapat larinya bola gitu. Jadi memang si powernya biasa aja, speednya biasa aja, dan untuk spin juga harus pukulnya tuh harus yang full gitu. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau spin, kalau mau pukul. Untuk karet licin kayak gitu. Dan untuk bintik ini kontrolnya besar, powernya memang nggak terlalu besar, tapi apa ya, ini malah lebih enak dipakai untuk defense card di belakang, soalnya powernya nggak besar, kontrolnya lumayan. Nah tapi kalau buat saya sih, kalau masalah efek untuk pakai bintik, efek jahat gitu susah bolanya untuk lawan, saya lebih suka yang lebih kaku dan lebih kenceng si bednya. Kalau ini terlalu pelan buat saya, jadi cuma dapat kontrolnya aja, cuma si efeknya nggak terlalu
nggak terlalu nggak terlalu susah gitu buat lawan. Nah jadi overall ya menurut saya si bed ini tuh lebih menonjol ya kontrolnya, powernya nggak terlalu besar, lalu putaran kalau pengen besar ya kita pukulnya jangan setengah-setengah. Tapi kalau untuk kontrol blok-blokan kayak gitu ini lebih enak. Dan mungkin untuk yang baru pengen belajar pingpong ini lumayan, harganya juga murah kan, cuma 150.000. Dan untuk ya membiasakan diri dulu sama bola-bola yang sama karet sama kayu yang nggak terlalu mental kenceng-kenceng, ini bisa, ini bagus. Jadi memang sama si Palio-nya juga ini untuk entry level. Dan kalau saya kalau buat perbandingan sih sebenarnya harga segitu ya hampir mirip sama Yinhe seri NS. Jadi misalnya kalau saya lihat sih ini malah deketnya ke antara N8S atau N9S sama 10S lah. N8, 9, 10S ini tebelnya, si komposisinya ini agak sama, harganya agak mirip juga, jadi ya mirip-mirip kayak gitu. Nah cuma kalau di seri N saya lebih suka N6S, itu lebih kokoh sama pakai limba juga kan. Jadi itu aja dari saya sedikit untuk Palio Ivory, jangan terlalu ke Inggris lah, Palio Ivory. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.